Shalom Bapak Ibu. Jadi saya mendapat support dari teman-teman yang luar biasa. Karena mereka tahu untuk ada di depan ini bukan hal yang mudah. Saya nggak tahu, mungkin ada sebagian yang mudah, tapi bagi saya itu bukan hal yang mudah. Dan teman-teman dari awal udah dukung kita disambut ya. Diajak ke kafe, suruh makan, nggak bisa makan Bapak Ibu. Puasa, disuguhin cabai hijau, tidak bisa makan. Tapi itulah luar biasanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, boleh ditampilkan foto atau video untuk pelayanan sosial. Ya, silakan ditampilkan foto-fotonya. Oke, itu sebagian daripada dari tim sosial yang melayani di bagian sosial. Jadi kita udah bergerak beberapa tahun yang lalu sampai hari ini. Jadi saya mewakili tim sosial menyampaikan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Yang mungkin biasa kalau keluar ada itu kotak kasih ya. Kita namai itu gerakan 5.000. Mungkin dari sebagian kita berkata-kata, kok enggak gerakan 10.000 atau gerakan 50.000 atau gerakan 1 juta. Dengan gerakan 5.000 kita berharap semua bisa ambil bagian. Mau pelajar, mau anak sekolah, semua bisa ambil bagian. 5.000 aja. Ada nggak yang kasih lebih? Banyak. Banyak. Ya, kita punya teman-teman donatur yang biasa ambil bagian. Salah satunya mereka sering mensupport hamba-hamba Tuhan yang melayani daerah. Jadi kita punya satu teman kita, ya dia duduk di tempat ini, cuma saya nggak mau kasih tahu inisialnya. Lihat aja kalau dia senyum lebar, berarti dia ya. Jadi gelombang yang pertama itu ada hamba Tuhan 6 orang, itu dia support sampai 2 tahun setiap bulan, masing-masing dikasih 500.000. Terus gelombang kedua ini bahkan masuk ke gelombang ketiga. Tadi mungkin ada lihat yang sakit, yang lagi sakit ya. Kadang-kala orang lagi sakit, apalagi lagi nggak ada dana, mereka kadang-kadang sulit untuk mencari jalan keluar. Jadi dari tim sahabat kota ini ada mereka yang tergabung dalam grup, biasa mereka support. Jadi Bapak Ibu kalau ingin bergabung di grup sahabat kota boleh ya, boleh hubungi kita supaya kita bisa saling membantu. Untuk acara Thanksgiving Day nanti kedepannya kita akan berbagi itu 200 paket itu ya, itu akan kita bagi sampai akhir tahun atau bagi sampai habis. Jadi kita butuh dukungan teman-teman semua. Amin. Oh ya, semangat ya. Biasanya kalau udah begitu sekali keluar kotak kasihnya penuh loh. Ya biasanya seperti itu ya, tepuk tangan dong. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya Bapak Ibu datang ke tempat ini pasti ada tujuan. Boleh angkat tangan, ada yang datang ke tempat ini nggak ada tujuan? Ada? Atau tiba-tiba bangun tidur, wah saya mimpi, saya mau ke Mazmur 21, ada? Kayaknya nggak ada ya. Semuanya ada tujuan mau datang ke gereja Mazmur 21. Waktu ada tujuan itu, Bapak Ibu persiapkan diri nggak? Wah kalau saya lihat tuh semuanya fresh,
bajunya beda. Ya kalau yang cewek biasa bersolek lebih lama. Kenapa? Ada tujuan datang ke gereja untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Amin. Sama juga seperti Tuhan Allah kita. Jadi boleh silakan dibuka slide-nya. Jadi tema kita pagi ini apa? Tujuan? Ya sekali lagi katakan. Tujuan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan baca ayat ini. Boleh sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, stop dulu. Allah menciptakan manusia apa? Segambar, serupa dengan Dia. Jadi Bapak Ibu, kita itu adalah makhluk ciptaan yang luar biasa. Di Alkitab tidak mencatat ada sesuatu yang Allah ciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Hanya kita Bapak Ibu. Jadi kita adalah makhluk yang sangat spesial. Kita diciptakan segambar dan serupa. Jadi yang punya anak kecil ya, ini paling enak kalau kita mau gambarkan. Kalau lagi punya baby biasa gimana? Wah tuh ada babynya tuh, senang ya. Senang ya, nggak mau pusing lagi, kayaknya dunia itu ya milik kita aja gitu loh. Ya anak kita, apalagi orang datang, ih anaknya lucu ya kayak Kelvin ya. Senang nggak? Senang. Atau oh kayak mamanya ya. Kalau dua-duanya nggak persis kayak gimana? Biasa kayak kakeknya atau kayak neneknya, biasa begitu ya. Atau kombinasi ya, pasti ada mirip dikit-dikit ke salah satunya. Tapi kalau yang membingungkan, anakmu lucu ya, kayak tetangga kamu ya. Waduh. Masalah nggak Bapak Ibu? Sama juga seperti manusia. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Supaya setiap makhluk yang melihat manusia, mereka melihat gambaran Allah dalam diri manusia. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Katakan kiri kananmu, kamu luar biasa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengecilkan diri kita. Mungkin selama ini ada daripada kita yang tidak pede katanya. Atau kita yang merasa gimana ya? Saya kok sepertinya kurang. Jangan Bapak Ibu. Tanamkan firman Tuhan ini dalam pikiran kita. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ya. Sama seperti anak kecil, kita bangga. Wah, kita punya anak, kita bangga. Oke? Kita baca ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, slide selanjutnya. Jadi tujuan Allah menciptakan kita apa? Pertama adalah segambar dan serupa dengan Dia. Yang kedua apa? Kita berkuasa atas ciptaannya. Setuju Bapak Ibu? Ini adalah tujuan Allah bagi kita semuanya. Sama seperti bangku yang kita duduk. Saya yakin dan percaya waktu orang membuat bangku itu pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita duduk. Tempat ini ada tujuannya. Mic ini ada tujuannya orang buatnya. Boleh saya katakan seisi dunia ini ada tujuannya. Tak mungkin ucuk-ucuk kita bikin sesuatu yang gak ada tujuannya. Atau ada yang sini merit nggak ada tujuan. Pingin deh saya mau kawin.
Enak lihat orang kawin, tidak ada tujuan. Ada? Ada yang punya anak tapi tidak ada tujuan? Semuanya ada tujuannya Bapak Ibu. Kalau nggak ada tujuan bisa masalah. Jadi Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita apa? Berkuasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita adalah makhluk ciptaannya yang luar biasa. Kita diberi kuasa. Yang menjadi masalah adalah manusia melenceng dari tujuan Allah. Boleh dibuka slide selanjutnya. Manusia melenceng dari tujuan Allah. Saya bacakan di Kejadian 3. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan apa? Terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal manusia itu sudah serupa dan segambar dengan Allah. Tapi ada bisikan yang lain yang mengatakan apa? Kalau kamu makan itu, kamu apa? Akan serupa. Jadi manusia pertama ini, kata saya, ketipu. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya apa? Pun memakannya. Di Alkitab, di pasal 3 diceritakan awal kejatuhan daripada manusia. Allah yang memberikan tujuan yang begitu luar biasa kepada manusia, yang diciptakan segambar dan serupa dengan manusia, dikasih satu hal perintah yang tidak boleh dilanggar, yaitu apa? Kalau engkau memakan buah ini, kalau engkau meraba buah ini, engkau akan apa? Akan apa? Mati. Jadi setiap pelanggaran yang sudah difirmankan, kalau kita melanggar akan apa? Akan mati. Saya tadi sempat berpikir sebentar. Waktu Hawa memakan buah itu, kenapa dia tidak langsung mati? Kenapa Allah belum datang waktu dia mau makan buah itu? Karena firman Tuhan itu datang kepada Adam. Kecuali kalau waktu itu Adam yang mau makannya terlebih dahulu. Tapi yang ini yang bercerita adalah Hawa yang memakannya terlebih dahulu. Celakanya apa? Adam ikut makan. Bapak Ibu sekalian, dalam keluarga juga sama. Ya, saya bukan nyindir ya. Bapak-bapak. Bapak-bapak ya, semangat nih bapak-bapak ya. Kalau ada bisikan dari pasangan kita, istri kita, pasangan kita, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tuh tolak tuh. Ditolak. Ya, kita jangan berbuat hal yang sama lagi seperti yang Adam lakukan. Coba saat itu dia tolak. Kan kita cowok-cowok nggak terlalu susah ya. Betul nggak? Celakanya si Adam ikut. Waktu ikut jadi masalah. Kita mungkin sering dengar kata dosa. Di sini ada yang belum pernah dengar kata dosa? Oh ya, semua udah pernah dengar kata dosa ya. Apa itu sih dosa sebenarnya? Boleh tolong dibukakan? Waduh.
Dosa itu diambil dari, kalau di perjanjian lama itu dari bahasa Ibrani, itu tulisannya itu cata ya, tapi kita mengucapkannya itu kau tahu. Kau tahu. Sorry ya, saya kan bukan orang Ibrani ya, saya hanya mencoba. Kau tahu. Ya, jadi mulai hari ini kalau ada teman-teman kita, pasangan kita yang mulai melenceng, kau tahu, bilangkan gitu. Apa? Kau tahu. Ya, jadi ingat ya, kalau yang dibilang, kamu kau tahu, jangan senang ya. Kamu udah dalam dosa. Dalam bahasa Yunani itu dari kata hamartia. Ini artinya apa? Dosa di Ibrani dikatakan apa? To miss. Saya bahasa Inggrisnya bagus sekali, Helpi tahu. Ya, saya diskusi sama anak saya. Itu to miss itu digunakan seperti apa sih? Rupanya sesuai dengan kalimatnya. Ya, saya nggak bisa jelaskan lebih detail, tapi intinya itu melewatkan atau melewati. Atau diterjemahkan sebagai apa? Go wrong. Salah ya, itu si Helmi lebih hebat ya. Go wrong, salah. Kalau dalam bahasa Yunani itu dikatakan missing apa? Ya, karena mak ini susah sebutnya. Karena saya ngomong sama anak saya, mak, bukan pa, mak. Nggak tahu gimana, mak. Ya pokoknya kalian ngerti lah ya. Intinya missing the mark. Artinya apa? Kehilangan tanda. Atau kehilangan apa? Arah atau tujuan. Jadi kita simpulkan dari semua dosa yang diceritakan, baik itu perjanjian lama maupun yang ada di perjanjian baru, kalau boleh saya simpulkan artinya manusia melewati batas yang sudah ditentukan Allah. Jangan kamu makan buah itu. Manusia melewati batas itu. Manusia melakukan hal yang salah di mata Allah. Pernah gak ke kebun orang ditulis itu? Pagar biasa ada ditulis kan? Hati-hati, tegangan tinggi. Coba aja pegang. Hati-hati, ada anjing galak. Padahal dia tuh ngomong istrinya. Orang nggak tahu. Hati-hati anjing galak. Biasa ke rumah itu nggak ada kan anjing galaknya, nggak ada kan? Nah, sebenarnya dia ngomongan pasangannya tuh. Hati-hati ya. Kalau yang pintu rumah ada tulisan anjing galak, tapi waktu masuk dalam nggak ada anjingnya. Ah, itu hati-hati. Nanti keluar yang sebenarnya tuh. Ampuni saya ya, kita hanya gurau aja ya. Katanya kalau khotbah tuh jangan terlalu serius. Kalau serius masuk sini, keluar sana. Akhirnya pulang nggak dapat apa-apa. Jadi sambil gurau-gurau ya. Jadi kalau udah ingat ada anjing galak, ingat khotbah Pak Sumadi. Oke, selanjutnya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia dipenuhi apa? Kemuliaan Allah. Ya. Jadi kita manusia diceritakan bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Jadi kalau kita belum jatuh dalam dosa, waduh indah ya. Kita sama-sama dengan Allah. Luar biasa itu, suatu hal yang luar biasa. Bahkan manusia sekarang, kenapa orang mau berbuat baik? Kenapa orang mau punya agama? Tujuannya simpel. Orang ingin punya hubungan dengan Allah. Orang ingin sesudah akhir perjalanan hidupnya ia bersama dengan Allah. Itu tujuannya supaya apa? Mempunyai kemuliaan Allah itu kembali. Oke, slide selanjutnya. Apa yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa? Oke, boleh dibacakan 1, 2, 3. Manusia kehilangan, membelakangi Allah. Manusia apa? Kehilangan tanda tujuan dari Allah. Manusia apa? Dipengaruhi rencana si jahat. Manusia mengalami apa? Kematian.
manusia mengalami kesusahan. Betul nggak ya? Apakah ini pengkhotbah yang ngomong aja? Enggak, kita baca di Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Boleh dibukakan? Kita baca 1, 2, 3. Oke, stop dulu ya. Di ayat 16 dikatakan apa? Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dan kesakitan. Sini ada nggak sih yang melahirkan sambil ketawa-ketawa sih, ada nggak? Waktu mau melahirkan, senang aku mau melahirkan. Ada nggak? Saya ingat istri saya waktu anak pertama, itu dari kamar itu keluar. Aduh sakit. Tanya dokternya, kapan? Belum, baru buka 1. Masuk lagi, tunggu lagi. Berapa jam lagi? Aduh sakit. Sakit, enggak keluar. Besoknya baru melahirkan. Bisa bayangkan nggak? Saya mulai berpikir, mungkin teman-teman juga boleh berpikir, kalau kita belum jatuh dalam dosa, mungkin kita nggak seperti itu ya. Mungkin waktu melahirkan, perempuan waktu melahirkan tuh lagi dengan senyum senang. Kenapa? Karena belum ada kutuk ini. Manusia hidup bersama dengan kemuliaan Allah. Lalu dikatakan apa? Sangat banyak kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi ibu-ibu, ini kesempatan nih saya khotbah nih. Siapa yang berkuasa atas dirimu? Siapa yang berkuasa atas dirimu? Kok suami yang jawab ya? Kok laki-laki yang jawab? Nah, ibu-ibu ada nggak sini? Ibu-ibu. Siapa yang berkuasa atas dirimu? Waduh, yang sebelah sana aja. Yang sini tak mau mengakui kayaknya. Firman Tuhan bilang apa? Suami akan berkuasa atas dirimu. Jadi kalau saya kaitkan keluarga saat ini, banyak keluarga bermasalah. Kenapa? Yang berkuasa bukan suaminya. Yang berkuasa siapa? Istrinya. Saya pernah ketemu, ya ini guyonan gembala kita kan. Saya pas ketemu gembala lagi turun dari mobil. Saya kan biasa, siap komandan. Siap dia bilang. Ya saya sih komandan dia bilang. Itu yang di depan komando. Maksudnya apa? Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa suami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang keluarga kita kurang harmonis, karena istri yang berkuasa, ya istri bertobat. Ya, istri bertobat. Kembalikan aja sesuai firman Tuhan, jadi aman. Ya, biarkan suamimu yang berkuasa. Jangan sampai tetangga yang nah itu lebih parah lagi itu. Ya. Ayat 17 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur. Coba ya waktu itu Adam nolak ya. Saya sama Helpi mungkin tiap hari udah bisa enjoy kami. Ya bapak-bapak mungkin kita udah happy ya. Main tenis meja, ya kita mancing, ya apa aja kita bisa happy, bisa ngopi bareng. Sekarang bisa juga sih, cuma agak terbatas. Udah mancing, mikir besok mau kerja apa, cari duit, anak udah mau sekolah, mau kuliah, A, B, C, D, biaya berapa. Jadi kita harus bersusah payah. Ini firman Tuhan yang ngomong ya, bukan saya ya. Oke, kita akan lanjut ke ayat 18 dikatakan,
Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan apa? Mencari makananmu sampai engkau kembali lagi kepada tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dapat sesuatu? Kita hari ini bersama-sama semuanya, kita nggak tahu kapan kita akan kembali lagi menjadi debu. Nggak ada yang perlu kita banggakan hari ini. Mau banggakan kegantengan? Saya tadi di kafe aja, itu Bu Iso aja tebak umur saya udah 56. Bu, sorry Bu ya, ini contoh aja. Artinya apa? Kalau waktu masih muda kita ketemu kawan, orang bilang apa? Ih kamu kayak Jimmy Lim ya. Oh. Ih kamu kayak Aaron Kwok ya. Ih kamu kayak Liu Tehua ya. Oh, sekarang beda lagi. Ih kok kayak kamu wajahmu kayak Thohir sekarang ya. Beda? Nggak ada yang perlu dibanggakan jadi Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang perlu kita banggakan. Kecantikan kita, kegantengan kita, harta kita, nggak ada. Karena dibilang apa? Dari debu kita diambil. Akan kembali lagi apa? Menjadi debu. Ya, slide selanjutnya. Jadi tadi pujian itu bagus ya. Allah itu baik. Allah itu setia. Setianya Allah itu seperti apa sih? Sudah tahu manusia itu membelakangi dia. Sudah tahu manusia itu melewati batas yang sudah dia kasih. Sudah tahu manusia itu kehilangan tanda dari Allah. Tapi Allah itulah dikatakan apa? Setia. Setia dalam pengertian apa? Karena Allah yang berinisiatif untuk mencari manusia. Kita tahu waktu Adam memakan buah itu, Allah datang dengan firman-Nya. Dia bilang apa? Di manakah engkau? Allah yang berinisiatif mencari kita. Jadi kekristenan itu hal yang luar biasa. Allah yang berinisiatif untuk mencari manusia. Sedangkan manusia berusaha untuk mencari Allah. Ketemu nggak? Nggak ketemu Bapak Ibu. Makanya banyak orang mau mencari Allah, ujung-ujungnya ke gunung A. Mau cari Allah nggak ketemu, ujung-ujungnya ke hal yang lain. Kenapa? Nggak bakalan dapat Bapak Ibu. Hanya Allah yang punya inisiatif untuk mencari manusia. Waktu Adam dan Hawa makan buah itu mereka langsung malu. Kenapa? Karena mereka merasa telanjang. Pakai apa? Bikin cawat dari apa? Dari pohon ara itu. Allah bilang, oh ini, no. Saya bikinkan baju spesial buat dia. Ya, kita baca ya di slide selanjutnya. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Namun Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, di manakah kamu? Artinya apa? Allah punya inisiatif. Sampai hari ini pun Allah memanggil kita. Di manakah engkau, Sumadi? Pernah kalau kira-kira kita udah mau berbuat sesuatu yang salah, tiba-tiba ada suara yang memanggil kita? Pernah rasakan seperti itu? Ya, Allah yang berinisiatif memanggil kita. Oke? Kejadian 3:21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakan kepada mereka. Udah salah, dibikinkan baju. Sebenarnya itulah simbol persembahan pertama. Itulah simbol adanya korban yang pertama, di mana ada binatang yang harus mati, di mana harus ada darah yang tercurah. Makanya dalam perjalanan manusia, kalau kita baca di Perjanjian Lama, bagaimana Adam dan Hawa sudah gagal untuk menjadi
segambar dan serupa dengan Allah untuk berkuasa atas bumi ini, lalu dipilihlah bangsa Israel. Bangsa Israel dikhususkan. Kenapa? Karena zaman itu manusia udah mulai banyak. Dikhususkan supaya apa? Ini loh milik kepunyaan saya. Ini loh gambaran Allah yang mereka sembah itu siapa. Makanya setiap kali mereka akan ibadah harus ada apa? Ada korban. Harus apa? Ada korban. Kalau imam yang terpilih harus bagaimana? Dia harus mengkuduskan diri. Seperti saya ini, kalau saya waktu itu jadi imam, saya harus mengkuduskan diri. Saya harus menyembelih korban untuk penghapus dosa saya. Saya harus mempersembahkan kepada Allah supaya saya layak untuk menjadi imam. Untuk datang ke ruang Maha Kudus itu, kaki saya harus diikat dengan tali. Kenapa diikat dengan tali? Ada yang tahu? Karena kalau hidup saya tidak kudus waktu itu, saya akan langsung game over. Nggak bisa khotbah lagi, langsung game over. Talinya guna apa? Orang-orang nggak bisa masuk ke ruang Maha Kudus untuk menggotong saya, nggak bisa. Harus ditarik. Tali itu ditarik, orang nggak berani masuk ke ruang Maha Kudus karena Allah itu kudus Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan Allah Bapak Ibu. Jangan merasa oh kita hari ini nggak apa-apa, saya bikin dosa nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, ada korban yang diberikan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Lalu imam itu akan memberikan persembahan untuk umatnya. Supaya umatnya juga kudus. Bayangkan kalau hari ini kita mau ibadah seperti itu. Depan, potong dulu domba, kambing. Udah itu baru boleh masuk nih. Kalau sekarang gimana? Santai, mau jam 10 boleh. Jam 11, ada nggak ya datang jam 11 ya? Ya nggak ada ya sini ya. Ya mau terlambat ya santai aja. Kenapa? Karena kita tidak mengerti, kita tidak menghargai apa itu ibadah. Itu ada hal yang luar biasa. Makanya kalau perjanjian lama itu selalu harus ada kurban ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Kita masuk yang namanya kasih karunia. Boleh dibuka slide selanjutnya. 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19. Boleh dibaca sama-sama ya. Ya, tolong ya. Ini bro. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Ibu, itulah simbolnya. Kenapa kita butuh Yesus? Kalau enggak, kita akan senantiasa menyembelih hewan. Itu pun hanya sebagai simbol. Tapi karya Kristus kepada kita, karya Allah kepada kita, yaitu mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia. Kenapa harus mengutus firman-Nya menjadi manusia? Karena semua manusia udah jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau ada manusia yang tidak berdosa, mungkin ya, manusia itulah yang akan disalibkan, yang akan dicurahkan darahnya. Makanya Allah sendiri yang punya inisiatif. Dikatakan apa? Kamu sudah mewarisi cara hidupmu yang sia-sia dari siapa? Dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita sudah kehilangan tanda dari Allah Bapak Ibu. Kalau kita sama-sama dengan Allah, kita berjalan bersama dengan Allah. Anak-anak biasa kalau ikut orang tuanya yang masih kecil ya, mereka takut nggak? Enggak, orang tuanya bawa.
Ada yang digendong. Walaupun kalau di sana ada bahaya, mungkin orang tua tidak kasih dia tahu, tapi ada orang tua yang membackingi dia, membawa dia. Seberapa banyak anak-anak kalau udah mulai masuk SMP atau SMA, bapak-bapak, ibu-ibu pernah rasakan mereka sudah mau menyatakan jati dirinya. Pernah rasakan seperti itu? Waktu bapak ibunya bilang ini tak boleh, mereka mulai mau mencoba-coba melanggar. Ada nggak seperti itu? Saya harap sih nggak ada ya. Tapi saya rasakan ada. Sama juga seperti nenek moyang kita. Allah sudah kasih tanda, mereka tidak mau. Mereka membelakangi Allah. Makanya dikatakan apa? Kita semua telah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, katakan kiri kanannya, kamu sudah ditebus, bro. Oke, selanjutnya 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Jadi saya kasih gambaran Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, itu teman anak saya nomor 2, itu teman-temannya nginap di rumah. Sini ada Bapak Ibu yang rumahnya boleh saya nginap? Atau Bapak Ibu pernah kasih orang yang nginap di rumah tapi Bapak Ibu nggak kenal punya orang? Ada? Oh nggak ada ya? Kenapa teman anak saya diperbolehkan masuk ke rumah saya, bahkan boleh tidur di kamar? Kenapa? Karena saya melihat anak saya. Betul Bapak Ibu? Saya melihat anak saya. Saya nggak tanya lagi teman anak saya. Fani, kamu dosanya berapa? Kamu lakukan apa? Kamu anak siapa? Baru saya persilakan dia masuk. Enggak gitu lagi. Sama juga Bapak Ibu, kalau ada temannya bawa teman lagi ke rumah. Ibu persilakan, Bapak persilakan. Kenapa? Yang kamu pandang apa? Anak kita. Sama seperti karya Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu, Anda berkenan, kenapa? Karena Allah melihat Kristus. Karena Allah melihat Kristus. Jadi salib ini mempunyai simbol yang luar biasa. Tadi saya mau suruh Pak Aman naik ke atas sini sebagai contoh punya. Enggak tahan juga jatuh. Ya. Jadi Anda berkenan di hadapan Allah karena apa? Karena Allah melihat anaknya yang tersalib. Jadi Bapak Ibu, itulah kekristenan kita. Kenapa kita minggu datang menyembah Tuhan, kita menyiapkan waktu yang begitu luar biasa. Karena kita sudah ditebus Bapak Ibu. Jadi Allah berkenan kepada Helpi bukan karena Helpi baik. Bikin jalan gereja, bikin ini dan itu, bukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah melihat Yesus. Saya berkenan di hadapan Allah bukan karena saya pandai berkhotbah. Karena saya berkenan karena Kristus. Jadi setiap kali kita melangkah, Allah melihat Yesus. Makanya kita bisa berkata, ya Aba ya. Ya Bapak, kalau enggak kita enggak layak Bapak Ibu. Adam saja hanya kesalahan itu dia terusir, dia terkutuk, apalagi dengan kita Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan dosa. Kristus yang menebus kita bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya, dengan kematiannya. Makanya dikatakan oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Bapak Ibu pernah lihat film Kolosal? Film Cungkok Kerajaan pernah? Waktu ada yang salah, apa yang mereka lakukan? Ipai. Wah, satu sekali dipukul. Dicambuk. Ada? Film-film seperti itu? Itulah bilu-bilur. Kalau enggak orang ini
potong pala. Karena melanggar titah. Manusia aja melakukan hal seperti itu, langgar titah, potong kepala. Tak mau dipotong, harus bilu-bilur, harus menanggungnya. Ada yang dicambuk 100 kali, 200 kali, 300 kali. Itulah kenapa dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau enggak, kita semuanya yang harus dicambuk, kita semuanya yang harus disalib, kita semuanya yang harus dihukum. Tapi Yesus menggantikan kita. Amin. Amin. Jadi waktu kita mengingat karya Kristus itu, bagaimana kita bisa punya apa nih? Expect yang begitu luar biasa. Rasa hormat kita kepada Yesus yang begitu luar biasa. Rasa kagum kita yang begitu luar biasa. Itulah kenapa kalau kita ke gereja, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Karena kita mengenang karya Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Oke, slide selanjutnya. Ya, kita landing ya. Jadi pesawat sudah sampai, kita landing. 1 Petrus 2 ayat 25. 1, 2, 3. Melalui kematian Kristus, oh ini bukan, ini tanda Allah ya. Melalui kematian Kristus manusia melihat kembali tanda Allah. Waktu kita yang sudah kehilangan tanda, Tuhan berikan kita tanda melalui apa? Salib Kristus. Melalui Yesus yang seharusnya kita udah tidak punya tanda, kita berjalan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke kiri, mau ke kanan, kita berjalan dengan keinginan kita. Padahal di sana itu jurang. Kita nggak ada tanda. Makanya Yesus datang memberikan tanda buat kita. Yang perlu kita pandang siapa? Yesus, Bapak Ibu. Itulah kita akan kembali lagi kepada tujuan Allah, kita melihat Yesus. Ini waktu liburan kan banyak yang ke Kucing nih. Siapa yang ke Kucing? Oh, enggak ada juga. Waduh, luar biasa ya. Hah? Ya, enggak ada yang ngaku ya. Saya waktu itu berapa waktu lalu saya bawa mama papa saya ke Kucing sama adik saya. Bangga saya. Kenapa bangga? Enggak sesat. Ke Kucing enggak kesesat. Kemana aja pun enggak sesat saya. Kenapa enggak sesat? Saya bukan orang Kucing, saya bukan orang Malaysia, bukan. Tapi saya ada tanda. Tandanya dari mana? Google Map tuh ya. Ada GPS-nya, ada Google Map-nya. Turn left, turn right. Saya hanya dengar itu aja, dengan suara itu saya dengar tandanya aja. 200 meter lagi, belok kiri. Betul? Pulangnya masalah. Karena saya udah merasa masuk ke wilayah saya sendiri, ke negara Indonesia, Kalimantan Barat. Saya nggak pakai GPS lagi, saya nggak pakai map lagi. Makan dulu di Sosok. Udah makan, saya telepon istri saya yang perkiraan jam 3, jam 4 saya sampai di rumah. Maklum lah ya, udah hampir seminggu kan rindu. Oke. Nunggu, telepon terus, jam 6 belum sampai, jam 7 belum sampai, jam 8 belum sampai, apa yang terjadi? Saya kehilangan arah. Saya dari Sosok harusnya belok ke kiri, saya lurus. Udah lurus, bangga lagi, kenapa? Sepi kan? Wah 100, wih sepi ya enak ya, wah senang. Bapakku bilang ini kayaknya kita mau ke Ngabang nih. Bukan Pak, udah betul. Coba kau tanya orang dulu. Udah sampai kota tanya. Cek, saya mau pulang ke Pontianak, lewat mana ya? Ini Ngabang oh. Kamu putar balik lagi. Kehilangan arah Bapak Ibu. Makanya dikatakan kalau kamu makan buah itu kamu mati. Kamu kehilangan arah dari Allah. Setiap manusia yang sudah kehilangan arah pasti akan menuju ke kebinasaan. Makanya dikatakan upah dosa adalah maut. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya tanda dari Allah, kamu pasti mati. Bukan agama Bu. Ya, kamu butuh Yesus. Supaya apa? Waktu kamu lihat salib itu, kau berjalan sesuai apa yang Yesus katakan, kamu aman.
Udah itu pulang nggak mau pakai map lagi karena udah yakin kan, oh mau belok kiri, udah pulang belok lagi, nggak sampai rumah lagi. Tahu kenapa? Saya mau ke Kalteng, salah ambil jalan lagi. Jalan Tayan kan begitu, ya ada ruko-ruko kan, ini kok makin jalan kok nggak ada rukonya. Akhirnya udah sampai ke perkampungan kok sepi sekali, nggak ada orang, ketuk pintu rumah orang. Bapak salah, ini mau ke Kalteng. Berapa banyak kita begitu pede kalau kita merasa kita hidup kita udah bersih. Berapa daripada kita merasa kita udah suci. Berapa daripada kita merasa kita udah benar. Berapa daripada kita merasa kita orang yang baik. Kalau kita tidak ada Yesus, saya mau katakan kita akan kehilangan arah. Setuju Bapak Ibu? Jadi kita harus kembalikan lagi arah kita kepada Allah. Allah sudah tidak kelihatan. Kita nggak bisa lagi sama-sama dengan Allah. Kenapa? Karena kita udah berdosa. Sama seperti Adam dan Hawa. Waktu jatuh dalam dosa dia udah terusir. Melalui karya penebusan Kristus, kita dipulihkan kembali hubungan itu dengan melihat Yesus supaya kita berjalan benar. Ya, ini yang benar-benar landing. Terus 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat. Seperti apa? Seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, poin yang terpenting, waktu engkau punya Yesus, engkau berjalan dengan Yesus, dunia ini memang sudah terkutuk. Banyak hal yang akan kita lalui, banyak persoalan, sakit, penyakit, banyak tantangan, banyak sekali di dunia ini. Tapi waktu engkau punya Yesus, ingat ini, Dia adalah pemelihara jiwa kita. Amin. Kita berjalan terus bersama dengan Dia. Dan kita tidak akan sesat lagi. Amin, Bapak Ibu. Oke. Kita akan berdoa. Siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya penebusan-Mu kepada kami. Sehingga kami semua boleh dipulihkan kembali. Sehingga kami semua boleh punya arah kembali untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan di pagi hari ini dimateraikan dengan kuasa Roh Kudus. Boleh kami hidupi, boleh kami jalani. Jikalau ada daripada kami yang sudah berjalan di arah yang tidak tentu, kami boleh berbalik kembali. Roh Kudus mampukan kami, bawa kami sesuai dengan rencana-Mu. Saya alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.